ketika dia menikam dengan tombak lambung Kristus. Darah dan air muncrat ke mukanya. Salam damai. Kita masuk lagi dalam renungan One Night at a Time. Dan saya ingin berbagi cerita orang hebat atau taubat. Kalau kita tahu Maria Magdalena sebagai penginjil pertama dalam kisah kubur kebangkitan Kristus, maka kali ini saya ingin mengajak kita semua ke Bukit Tengkorak, bukit yang mengerikan, Bukit Golgota, bukit yang tidak seindah bukit di Rumah Sakit Baptis Batu yang menghadap kota Malang ini. Di Bukit Tengkorak ada tragedi yang mengerikan, kisah tentang pembunuhan Kristus. Tetapi di kisah itulah, di Bukit Tengkorak itu, ada kisah yang dicatat gereja mula-mula. Kisah tentang seorang Kristen pertama. Di dalam ayat-ayat Alkitab, khususnya Injil, tidak disebut namanya. Tapi mari kita membaca dari Matius 27 ayat 54, dikatakan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Di Markus 15 ayat 39 juga dikatakan sama. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Kemudian kepala pasukan yang sama di dalam Lukas pasal 23 ayat 47 mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Tidak disebutkan namanya, tetapi kisah gereja mula-mula mengatakan bahwa sang kepala pasukan, kepala centurion bernama Longinus, bagian dari tentara elit Romawi yang menjaga salib dan melakukan pembunuhan dengan kejam terhadap orang-orang yang harus menghadapi penghukuman kayu salib. Longinus, sang kepala pasukan tersebut, kemudian mengalami sesuatu yang luar biasa juga dicatat dalam Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung dengan tombak, lambung Kristus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Kisah yang diceritakan oleh gereja mula-mula adalah ketika Longinus, seorang yang sebetulnya punya sakit mata, juling, dia tidak bisa melihat dengan baik, ketika dia menikam dengan tombak lambung Kristus, darah dan air muncrat ke mukanya. Di wajahnya itulah terkena semua cairan, baik darah maupun cairan tubuh Kristus. Dan ia mengalami mujizat, matanya sembuh. Ia tidak lagi juling, ia bisa melihat dengan jelas. Tetapi mujizat itu bukan hanya mujizat fisik. Mujizat yang luar biasa adalah ketika secara rohani ia kemudian bisa mengatakan statement yang pertama, pernyataan pertama dari seorang yang hadir di situ yang mengatakan, Yesus ini adalah anak Allah. Ia adalah orang benar. Longinus kemudian juga dikabarkan menjadi bagian dari pasukan yang menjaga kubur Kristus, yang ketika terjadi kebangkitan, para pemimpin agama Yahudi berusaha menyuap mereka. Tetapi Longinus dikisahkan dengan dua orang lain yang kemudian menjadi percaya karena kisah Golgota dan kemudian dilanjutkan dengan kisah kubur yang kosong, tidak mau menerima suap itu. Pada akhirnya diceritakan Longinus percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Ia kemudian mengundurkan diri sebagai kepala pasukan Romawi, sebagai kepala pasukan elit yang harusnya mendapatkan semua penghargaan dan fasilitas yang luar biasa. Karena ia mengikut Kristus, ia mengundurkan diri. Dan kisah selanjutnya, ia kembali ke kampung halamannya di Kapadokia. Di daerah sekarang, di daerah Turki modern, ia kembali ke sana memberitakan Injil, memberitakan tentang
orang yang ia tikam, orang yang ia bunuh. Ia tidak berhenti memberitakan Injil. Sampai akhirnya pemimpin Romawi dan pemimpin agama Yahudi merasa gerah dan memutuskan untuk menghabiskan dia. Tapi sebelumnya menghukum dia dengan memotong lidahnya supaya dia tidak berbicara, tidak terus-menerus mengabarkan Injil. Tapi si orang Kristen pertama ini, Longinus, kemudian tetap bisa berkata-kata walaupun lidahnya sudah dipotong. Sampai akhirnya dikirim oleh Pilatus pasukan khusus untuk menangkap dia. Dan pada waktu pasukan itu datang ke rumahnya, mereka tidak mengenal siapa Longinus, tapi Longinus menerima, bahkan memberikan mereka makan, memberikan tempat tinggal. Sampai akhirnya setelah 1-2 hari berlalu, mereka bertanya, di mana Longinus? Dan kemudian Longinus mengatakan, inilah saya Longinus. Para prajurit kaget. Mereka berkata, kenapa begitu baik? Dan kemudian dia mengatakan, karena saya sudah memiliki kasih Kristus. Malah dia mengatakan, silahkan lanjutkan tugasmu untuk menangkap saya dan membunuh saya. Prajurit itu tidak berani, atau bahkan sungkan, atau bahkan merasakan tidak mau karena kebaikan yang sudah diberikan. Tapi Longinus mengatakan, saya harus mengambil jalan yang sama dengan Kristus yang saya salibkan. Kemudian mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, membunuh Longinus, dan para prajurit itu kemudian memenggal kepalanya, membawa kepala Longinus kembali ke Yerusalem dari Kapadokia untuk diserahkan kepada Pontius Pilatus. Kisahnya adalah kisah seorang Kristen pertama, tentara Romawi, bahkan kepala pasukan. Ketika ia mengalami mujizat, bukan hanya mujizat jasmani, bukan hanya mujizat fisik matanya disembuhkan, tapi mujizat rohani yang membuat Longinus terus-menerus tidak bisa berhenti menceritakan kasih Kristus, menceritakan tentang siapa anak Allah. Sampai akhirnya ia harus mengalami hal yang sama dengan Sang Juru Selamat yang ia amini dan yakini, di mana dengan tegas ia mengatakan, ia ini adalah anak Allah. Ia ini adalah orang benar. Semoga kisah Longinus memberikan inspirasi bagi kita. Kekristenan bukan hanya karena ada mujizat-mujizat fisik jasmani, tetapi mujizat rohani, perubahan, dan kemudian tidak bisa berhenti memberitakan kabar baik, kabar kasih Kristus melalui ucapan dan tindakan kita. Cerita orang hebat kali ini adalah kisah seorang yang kemudian merasakan kasih Kristus, terus memberitakan kabar baik, dan akhirnya berani mengambil resiko karena dia merasakan perubahan yang luar biasa. Melihat anak Allah, meyakini, mengimani, dan kemudian hidup sesuai apa yang ia yakini benar. Mari terus memberitakan kabar baik dalam iman dan keyakinan bahwa kasih Kristus bisa menjadi kekuatan yang besar. Salib tempat mempermalukan Kristus, tapi dalam salib terjadi mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin.